Mentaati saja perintah Allah. Apa perintah Allah menurut Yesus? Tadi itu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kita lihat dulu nanti ya. Maaf, saya akan langsung protes. Saya akan sabar. Mereka. Ini apa ini ya? Kejawen jangan dinaikkan dulu teman-teman ya. Teman-teman kejawen jangan dinaikkan dulu. Ini kita lagi edukasi ya. Di sini kita lagi diskusi dengan baik-baik ya Adit ya. Kalau mau menghujat buka komal, nanti saya naik. Kita saling hujat sampai komal rungkat situ. Kalau mau naik komal saya nanti. Biar ku hujani kau dengan ludah situ. Ya. Izin teman-teman moderator. Tadi itu Bang Erwin ya. Itu. Kristen ya. Kejawen dia, Kristen kejawen. Bapak mati dia itu. Ya lanjut. Itu tadi Kristen yang tidak mengerti dengan Kristus tidak tadi. Lanjut Bang Erwin. Ini biar kita dapat edukasi. Iya. Itu kata Yesus seperti itu. Itu perkataan Yesus. Lanjut Bang Palopo, lanjut. Iya. Izin dulu teman-teman ya. Jadi Adi tadi itu dia Kristen kejawen. Dia mengatakan Bapa yang disalib, ya Bapa mati ya. Matilah kita. Bapa mati 3 hari. Bagaimana? Jadi gitu ya. Jadi harus dipahami dulu teman-teman moderator. Jadi dipelajari yang mana Kristen kejawen, yang mana Kristen sejati, yang mana pura-pura jadi Kristen banyak gitu loh. Ya. Jadi kalau Adi Saputra tadi itu dia meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Bapa. Nah ini salah ya, begitu Erwin ya. Jadi kita hati-hati. Jadi banyak sekarang yang menyamar-nyamar gitu ya. Yang mati itu adalah Yesus Kristus kalau pemahaman saya. Kalau yang tadi yang naik itu Bapa yang mati. Itu. Coba aja naikkan lagi. Coba aja. Kalau nggak percaya. Ada nggak yang bisa naikkan lagi, saya tanya? Ya, coba tanya dia. Ya, coba. Silakan minta permintaan. Adi, silakan naik lagi. Ini supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Iya. Karena banyak sekarang yang menyamar-nyamar Bang, yang mengatakan Bapa mati, Bapa disalib, Bapa yang disunat. Aduh, mati ini, mati kita. Mati. Gitu. Naik lagi Adi. Ya, kabur kan? Sudah terbongkar baru kabur. Oke, lanjut. Pastor Roding. On mic Bang. Bang Palopo lanjut Bang. Iya, jadi begitu Adinda Erwin ya. Jadi sebenarnya memahami. Wah, ya. Jadi begitu. Saya mau nanya. Sebentar, Bang Sotalu ini dari Kristen apa Muslim atau Katolik atau kejawen? Kristen ya? Sebentar Bang, sebentar. Gantian kita ya. Kita di sini diskusi santai edukasi ya. Jadi begitu santai relax. Jadi saya kasih referensi Adindaku, bukan saya ini sebagai seorang Muslim lalu kok bisa ngajarin. Saya juga membaca Bang. Bible itu sangat mudah dipahami. Gitu. Jadi kalau saya kasih referensi apa yang saya tahu mungkin boleh saya sampaikan kepada Anda, dan Anda yang apa tahu boleh juga sampaikan kepada saya, karena kita manusia ini tidak terlepas dari kekurangan. Itulah manusia saudaraku ya. Saya kasih referensi kepada ada Erwin ini, dalami aja Yohanes 5:19. Habiskan sampai ke bawah. Yohanes 5:19. Siapakah Yesus menurut Yesus? Anda tahu nanti di situ. Kemudian habiskan lagi di John 17. Habiskan ke bawah. Jadi jangan dipotong-potong. Begitu. Jadi kita dapat poinnya. Karena kalau membaca Bible itu, dan saya ajarkan lagi ya, Adindaku, cara baca Bible itu kamu nggak usah pakai nomor ayat, karena dia ini adalah cerita. Nah nanti akan dapat. Contoh ya. Contoh ini saya kasih ya. Saya nggak pakai ayat ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga,
malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah ini Daud juga duduk di sebelah kanan loh, hati-hati loh. Ya kan, bukan cuma Yesus ya. Sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpahan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kyrios. Sebenarnya Kyrios di sini Tuhan. Dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Yesus Petrus kepada mereka. Ini. Nanti kita akan dapat poinnya, Bang. Karena salah satu metode untuk pengkaburan cerita ini ayat, makanya dia dipotong-potong. Padahal ini adalah sebuah cerita. Betul ya Pak Pastor Rodi ya? Ini terikat semua. Nanti pengkaburan makna lagi, dipotong lagi di perikop. Padahal Bible itu tidak ada perikop. Betul, Bang. Tidak ada perikop. Begitu. Ini tadi saya sarankan sama dia, kau baca Bible, coba kau buang perikop itu. Coba buang perikop ya. Coba diperbesar ya sedikit ya. Ini mengemburkan cerita ini perikop. Padahal dia bersambung dari atas, adindaku ya. Coba kita lihat dari 40 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang menerima perkataan itu. Ini kan sama menyambung, tapi di sini dikaburkan. Seolah-olah berbeda cerita di atas, berbeda di bawah. Padahal ini dia satu. Begitu Erwin kalau baca Bible ya. Ini apa yang saya ketahui karena saya mendalami Bible itu Bang hampir tiap hari. Saya buka. Oh, sepertinya sama kok. Tapi kenapa pemahaman teman-teman Kristen ini Yesus bertuhan malah dituhankan? Contoh di mana? Sabar ya. Di sini Matius 12:25. Ini apa ini? Coba kita lihat. Mana ini tadi? Matius 12:15 ya. Coba kita lihat. Mau dikemanakan ini? Nah, coba. Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan yang timbul, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Nanti kalian bilang, oh waktu dia menjadi manusia, dia memang menjadi hamba. Nah, waktu dia menjadi hamba, siapa Tuhannya? Karena di 18 dia mengutip perkataan Yesaya. Coba lihat. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini perkataannya sendiri loh, teman-teman. Ya, jadi hati-hati kalau baca Bible itu. Jangan sampai kita terjebak dengan jebakan Batman. Begitu. Assalamualaikum Bang Inspirasi, selamat datang di Komal Teredukasi seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Begitu. Ya, siapa tadi Pak Sotaulu? Apa yang mau ditanggapi? Izin sedikit host ya, saya moderator. Ya, apa yang mau ditanggapi Pak Sotaulu? Bagaimana menurut Anda Yesus hamba Tuhan? Silakan. Lanjutkan aja nih. Halo. Halo. Pak So tahu. Bukan Kristen jangan-jangan Pak Sultannya. Hening sejenak saudara-saudara. Sesi. Halo, sesi Muslim, Kristen, Kejawen, atau Katolik?
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya memantau aja ya Ustadz. Saya Islam, Muslim. Masya Allah, siap. Bunda ya. Izin kita kasih tempat buat teman-teman kita Kristen bisa standby di bawah ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ditambah sedikit Bang Inspirasi, selamat datang. Iya, Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ditambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini si Bang Erwin, dia punya saudara Muslim. Bang Erwin ini. Iya. Iya. Oh, Muslim saudaranya. Bang Erwin. Iya, iya, halo. Ya, ngobrol sama Bang Inspirasi ini. Iya, tadi kita bahas tentang konsep keselamatan Bang Inspirasi. Iya, Kalau iya. ketuhanan sih sebenarnya udah clear up tadi. Lanjut. Konsep keselamatan. Sebenarnya sih simple sih Bro Erwin kalau saya. Simple, ndak muluk-muluk. Kalau kita mau selamat, cari yang selamat. Nah, patokan selamat itu bukan dari siapa yang membawa ajaran ini, tetapi apa yang dia bawa. Bukan masalah siapa yang membawa ajaran tersebut, tetapi apa yang dia bawa. Itu kan, apa yang dia bawa. Contoh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa yang dia bawa Nabi Muhammad ini? Kepada umat Islam, kepada umat manusia, apa yang dia bawa? Iya kan? Nah, dan ternyata yang dia bawa adalah wahyu Allah yang ditujukan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam semesta. Nah, kita compare apa yang dia bawa Yesus ketika dia turun ke dunia ini. Nah, itu dulu. Iya kan? Apa yang dia bawa? Ketika dia datang ke dunia ini, diutus, ya kan? Diutus oleh Bapa, apa yang dia bawa? Pengajaran kan? Nah, pertanyaannya, apakah pengajarannya berlaku hanya di wilayahnya saja atau berlaku seluruh alam semesta? Itu dulu yang kita harus cari tahu. Semua bangsa, Bang. Ya. Oke, semua bangsa. Nah, pertanyaannya gini Bang Erwin. Kok Bangsa kenapa apa? langsung bertanya, Bang? Iya, bangsa apa? Semua di sini. Semua bangsa muridku kan? Ya, semua wilayah, semua negara, semua. Semua bangsa muridku kan? Iya. Nah, pertanyaannya gini. Yesus muridnya bangsa apa? Muridnya Yesus, bangsanya bangsa apa? Gimana? Muridnya Yesus itu bangsanya bangsa apa? Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Betul, ke seluruh bangsa, saya tidak salahkan. Iya. Bangsanya siapa? Bangsanya muridku. Dari Nah, Galilea. muridnya Yesus bangsa dari mana? Dari Galilea. Mati Mija. Yahudi. Di antara 12 muridnya Yesus, siapa orang Galilea di situ?
Ini kita berbicara keselamatan, bukan bangsa dari murid-murid Tuhan Yesus, Bang. Betul. Kalau kita berbicara betul, keselamatan, kenapa Bang Bang Erwin, Ya, iya, kenapa kalau Bang kita tanya lagi bangsa-bangsa? iya, Ya, kalau kita bicara tentang keselamatan yang menjuru kepada ayat Al-Quran, ayat Alkitab, gitu, Bang. betul. Ya, Kalau betul, kita kenapa mau tanya selamat, bangsa-bangsa? betul. Kalau kita berbicara keselamatan, apa yang dia bawa oleh masing-masing para utusan ini? Yang dia bawa itu tentang keselamatan. Nah, keselamatan untuk siapa? Untuk semua orang. Oke, untuk semua orang yang ditujukan kepada siapa? Perkataan saya semuanya jadi pertanyaan loh. Gimana, Bang? Oh, memang. Coba baca Matius 15:24. Kenapa suruh baca, Bang? Bang saja yang baca. Nanti saya bertanya, Bang jawab ya. Di situ Yesus diutus hanya untuk siapa? Matius berapa? 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Itu kan sudah jelas itu. Yang hilang dari? Umat Israel. Oke. Di antara 12 muridnya Yesus, dari kalangan 12 muridnya Yesus, Bang Erwin, ada ndak 12 murid yang ring satunya ini orang dari Indonesia? Enggak ada. Ah, sudah selesai. Oke, Berarti saya- pengajaran Yesus ini hanya di sekitaran wilayah. Oke, itu pemahaman kamu ya, pemahaman aku bukan. Dalil. Itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu karena kamu cuma belajar satu ayat saja. Oke, Karena kamu belajar silakan. cuma satu ayat saja. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu. Kamu kan Silakan. sudah banyak bertanya gini. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Saya bertanya, sesuai dengan Al-Qur'an ini, kamu percaya tentang ajaran yang benar itu Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu? Kita apple to apple aja, Bang. Iya, tunggu dulu, aku bertanya dulu, Bang. Iya. Iya, saya membawakan tema tadi di awal, apa yang dia bawa oleh Yesus, pengajarannya ditujukan kepada siapa, di mirroring aja. Takutnya kita melebar. Melebar nanti itu. Ya, Kalau itu kita lari ke kitab suci. ya, karena di situ penjelasanmu bias nanti, Bang. Iya, Bias. Bang. Gini, Bang. Ya, bisa jadi nanti larimu ke sunat itu. Gini, Bang. Atau nasi goreng. Cara membuat nasi goreng yang benar. Ya, di mirroring aja. Gini, Bang. Kan, Bang, saya punya pertanyaan. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Alkitab karena ajaran firman Tuhan. Itu nggak ada percaya-percaya. Nah, untuk keselamatan itu ada di dalam Alkitab, ya. Jadi gini, Bang, saya kan tanya, Bang punya kitab ada berapa? Kitab Al-Quran atau ada berapa lagi? Quran. Oke. Abang percaya Al-Quran itu menjelaskan kebenaran segala sesuatu? Bukan percaya lagi, Bang. Oke. Ya. Nggak, kalau mau lompat topik, kita lompat topik gitu loh. Artinya Iya. konsep keselamatan tadi kita close. Berarti Iya, kita gini, close di iya, sini iya. bahwa Tunggu. keselamatan itu hanya datang kepada bangsa Israel. Iya. Ada dalil. Ada dalil. Ada dalil. Karena Iya, maksudnya ketika saya saya mengangkat tema, tidak menghilangkan pembahasan yang dibawakan Iya. Bang Loding Saya sama Bang paham. Palopo. Saya paham. Nah, di mana di Al-Quran tertulis keselamatan itu terjadi?
Ya, coba baca ayatnya dulu Bang. Tadi sudah dibuka tadi di awal pembicaraan. Nggak disimak ya? Kalau menjelaskan segala sesuatu, coba jelaskan apa fungsi sunat. Nah, ya Kan aku bilang kan? Nah. Sudah aku tahu Sungguh pasti kalian dari situ. negatif Iya, nyata. pasti. Saya jawab juga supaya tidak repot buka tutup. Gampang kok. Nah, di mana tertulis? Di mana tertulis? Iya, kan Dalam suka-suka surat saya. apa? Kan suka-suka saya. Anda bertanya yang tidak ada di dalam dalil. Makanya saya menjawab yang tidak ada juga di dalam dalil supaya tidak repot buka tutup. Gampang kok. Berarti yang menjelaskan Anda. Bukan yang Anda menjelaskan bertanya yang tidak ada di dalam bukan yang dalil. menjelaskan segala sesuatu Makanya itu. saya akan bertanya Mangkeret, menjawab sesuai Anda tidak dalil. mangkeret. Mari kita berasumsi. Gampang kok. Nah, coba. Coba. Di mana tertulis? Nah. Kalau menjelaskan Nggak bisa segala Pak sesuatu, Sota, di mana? Anda tidak bisa. Kalau kita bertanya itu apa yang ada di dalam dalil, mari kita tanya, gitu loh. Lah, kan Anda ngikutin sunnah. Terus ditanya Nah sekarang apa saya fungsinya? tanya yang tidak ada di dalam Jawabnya, dalil. ayat. Nah, siapakah nama yang Iya, menyunat Yesus? Ayo kau di situ. Kalau berdiskusi itu bang, yang ada baru kita bahas. Kalau yang nggak ada bahaya Iya. nanti. Itu ada loh. Anda sunat nggak? Kita berbicara Udah diskusi tahu secara larinya. akademik. Ada yang kejang-kejang Bro. kah bang? Ada yang kejang-kejang? Lah, Kita berbicara Karena nggak ketika kita diskusi kita harus paham konteks dulu. Konteks diskusinya apa? Kita mau konteks by dalil atau modal congor. Begini Bang, kita tambah sedikit yang tadi Bang inspirasi dengan Pak Ustadz mungkin yang tadi jelaskan di Matius pasal 15 ayat 24 itu bagaimana Pak tanggapan pengertian dari Bang inspirasi dengan Pak Ustadz tadi? Oke, Bro Sambono ini Kristen bang? Iya, saya Kristen. Oke Kristen siap abangku. Oke. Ini kitabnya teman-teman Kristen ini bahasa Indonesia ya. Oke. Iya, bahasa Berarti Indonesia. kita menggunakan standar KBBI ya. Ya, Oke. Jawab Yesus. Yesus menjawab. Yesus diutus hanya. Nah, hanya di sini maksudnya apa, Bangku? khusus. Khusus. Iya. Hanya. Berarti tidak ada daerah lain. Iya. Silakan. Hanya itu saja. Betul ya? Betul. Kepada domba-domba yang hilang dari Israel. umat Israel. Nah, kan gitu. Ya, apanya yang salah di situ, Bang? Tidak ada yang salah. Saya tidak persalahkan ini dalil, bro. Ya, terus Tidak ada saya komplain dengan ini dalil. Saya tidak komplain dengan ini dalil. Kenapa? Karena semua para nabi memang terfokus, pusat peradaban manusia itu terfokus di sini. Bahkan sebelum Isa datang, ya kan, semua para nabi itu bertempat dakwanya di sini. Yakub, 12 keturunannya, Musa, Yusuf, Sulaiman, Daud, semuanya berpusat pada di sini. Oke Bang, saya paham, tapi intinya saja dari ayat 24, apa ini maksudnya yang dari Bang inspirasi mengerti ini? Ya, kalau kita melihat dari Matius 24 ya sudah. Berarti Yesus Matius ini 15 ayat 24. iya 15:24 Iya. pengajaran Yesus ini hanya untuk kalangan dari umat Israel. Di dalam kalau berbicara tentang ini makanya kalau mau baca Alkitab kita harus mengerti cara tafsir Alkitab. Nah, karena Alkitab itu banyak berbicara tentang menggunakan perumpamaan. Coba kalau Bang inspirasi baca di situ tidak ada kata aku datang diutus hanya untuk orang-orang Israel tetapi kepada domba-domba. Berarti kalau dipahami secara brutal, Yesus diutus kepada binatang-binatang, kepada hewan-hewan itu ya. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa pengertian itu ditafsirkan itu menurut pandangan Alkitab. Jangan ditafsir menurut pandangan yang brutal.
dan hanya Oke. mempersalahkan agama-agama lain. Nah, Oke. jadi ini yang saya Domba-domba di sini maksudnya kepada siapa, Bang? iya, menurut abang itu domba itu kepada siapa? Itu simbol atau literal? Domba-domba ini sifatnya alegoris dia. Kalau begitu Israel itu alegoris atau bukan? Enggak, ini kan kita tandai adalah domba-domba. Hanya kepada domba-domba. Iya, domba-domba itu kalau secara literal Nah, itu pertanyaannya domba-domba ini merujuk kepada siapa? iya, kalau Israel itu juga ada tujuannya, ada merujuk kepada siapa itu Israel. Betul, abangku. Domba-domba ini sifatnya alegoris atau perumpamaan. Betul ya? Nah, domba-domba ini kalau merujuk kepada perumpamaan, ini rujukannya kepada siapa domba-domba ini? Iya, menurut Bang Inspirasi ini siapa ini yang dimaksud dengan Tidak domba-domba? mungkin, Bro Sambono, Yesus diutus untuk kepada hewan. Domba-domba di sini makna sebenarnya adalah kepada manusia. Kalau begitu Israel juga mempunyai makna tersendiri. Siapa itu Israel? Nah, ini makanya tafsir Alkitab itu harus sepenuhnya. Jangan cuma baca sepenggal kok lalu mau klaim itu salah. Banyak Yang orang menyalahkan Kristen juga siapa? Tidak ada yang menyalahkan. Yesus datang itu bukan kepada orang Israel saja, tetapi domba-domba itu menggambarkan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus kepada siapa? Kepada manusia. Nah, sudah kau yang jawab sendiri. Israel itu bukan literal. Iya. Kamu yang nanya tadi, kamu sendiri yang jawab. Kalau mengerti. Kamu tanya tadi, itu domba-domba maksudnya apa? Nah, tadi kau bilang barusan apa? Kepada siapa? Kepada manusia. Kamu yang jawab. Kamu yang nanya, kamu sendiri yang jawab. Iya, karena pengertian itu meleset. Mati aja. Halo. Halo, host. Memang ya di sini silakan. Sebentar, Pak Jaritan dari mana nih? Katolik, Kristen, atau kejawen Muslim? Kristen. Kristen. Ya, disambut aja Bang, dilanjutin aja. Oke, Kecuali gini ya. Kecuali kalau Sambono menggunakan dalil beritakanlah Injil kepada ke seluruh makhluk. Ah, itu cocok juga. Masuk ke hewan itu. Ya itu khusus kepada Israel itu jangan ditafsirkan secara literal. Ya sudah, Bang Sambono, kalau begitu Ya sudah, carikan berarti saya. intinya Oke. Yesus datang untuk Iya. semua manusia, bukan kepada Israel saja. Oke. Coba carikan saya dalil. Carikan saya dalil Yesus diutus untuk seluruh alam semesta. Yohanes 3 ayat 16. Oke, silakan dibaca coba. Silakan dibaca. Mati meja. Seluruh alam semesta ini tetap kita tidak keluar dari tema dari yang tadi sebelum saya masuk. Ya, karena Apa yang dia bawa Yesus dan apa yang dia bawa Nabi Muhammad. Kalau kita Ya. berbicara keselamatan kan gitu. Kita pahami dulu. Di dalam Yohanes tadi kan Bang Inspirasi minta dalil. Ini saya kasih dalil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ ada kata dunia. Dunia itu yang mana saja? Apakah Israel cuma yang dunia? Indonesia tidak? Dibacakan Bang, dibacakan. Oke, saya hafalkan saja. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kata setiap orang berarti tidak terkecuali, kata setiap orang kecuali binatang, hewan, tidak diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Aku tabrak ayat. 16.
ayat 16. Ya, makanya dengar baik-baik ayat 16 ke atas. Ah, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang hidup yang kekal. kekal. Ya, tidak binasa setiap orang berarti tanpa terkecuali, kecil, besar, miskin, kaya, merdeka atau hamba, semua mendapat jaminan keselamatan. Sebab Oke, ayat 17, masuk Bang Palopo, silakan. ayat 17 sebab Lanjut aja bang, lanjut aja. untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Oke. Itu kira-kira Yohanes 13:6 itu Yohanes berapa tadi? 3:16. Yohanes 3:16 kira-kira itu ada bantahannya enggak itu? Ini Erwin sambil nyimak ya, belajar ya, kalau perlu tulis dalilnya untuk bisa jadi bahan edukasimu. Iya, Sambunu. Kira-kira Yohanes 3:16 itu ada enggak bantahannya? Bantahan, Iya. saya carikan dulu. Nah, Bantahannya di sini Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, diutus ke dalam dunia yang kamu bawa tadi itu bukan untuk menghakimi dunia. Ini bukan untuk menghakimi dunia. Iya, memang Ini bantahannya. untuk menghakimi dunia tetapi menyelamatkan dunia oleh kematian Yesus Kristus. jangan ke situ dulu Bang, kejauhan. Jangan ke situ dulu. Ya, mengerti? Iya, diskusi itu kita step by step dulu, jangan langsung lompat ke penyaliban. Itu terlalu jauh. Tidak, Pelan-pelan ini aja dulu. Ya, Karena kopiku ini masih full loh. Pelan-pelan aja kita. Silakan. Gampang. Bantahannya itu kalau kamu baca di Yohanes 17 satu perikop, di situ ada poin di nomor 9. Bantahannya di situ. Sudah mentok di Yohanes 17:9 di situ. Yohanes 3:17 juga sama. Tetapi lebih jelasnya di Yohanes 17 nomor 9. Sudah mentok di sini. Jadi Tidak ada lagi bantahannya di sini. Bang, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Oke Bang, ini berbicara tentang konteks. Mengerti konteks. Baca Ya silakan, jadi jelaskan. pasal 19. Yesus sedang berdoa kepada murid-murid. Iya, perikopnya kan di situ, Yohanes 17. Yohanes 17 ini ada enggak tinta hitam, Bang? Yohanes 17 satu perikop ini ada enggak tinta hitam di situ? Ada merah semua ini. Masa saya lebih hafal Bibelmu Bang daripada kamu? Yohanes 17 di situ perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya, itu semua tinta merah satu perikop itu. Dan Yohanes 17, kalau kau baca satu perikop, Yesus menyatakan bahwa dia itu adalah utusan. Di Yohanes 17, satu perikop. Nah, di nomor 9, apa yang dia katakan? Aku berdoa untuk mereka. Nah, mereka ini siapa? Apakah hanya untuk murid-muridnya? Tidak. Yang ditujukan kepada dirinya, diutus kepada siapa? Kepada umat Israel. Nah, Yesus berdoa untuk umat Israel. Salah Bang. Nah, silakan bantah. Untuk murid-muridnya. Berarti Yesus diutus hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk umat Israel. Begitu? Tambah parah. Tambah parah lagi. Begini, Bagaimana? ada Yesus ada waktu di mana Yesus mendoakan semua orang, ada waktu di mana Yesus menguatkan murid-muridnya. Jadi bukan semuanya Yesus mendoakan semua orang, bukan semuanya Yesus mendoakan murid-muridnya.
ada waktu. Jadi di dalam konteks pasal 17 ini Yesus berdoa khusus kepada murid-murid. Khusus kepada murid-murid. Sedangkan Khusus Yohanes ya. pasal 3 itu Ya. ya Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya untuk menebus manusia. Oh, jangan dulu kalau lari ke penebusan, Bang. Jauh lagi. Bahaya kamu nanti kalau perebusan. Jangan dulu ke penebusan. Kita fokus aja dulu tentang keselamatan. Iya, ini kan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ada tentang keselamatan. Oke, ya di nomor 9 ada enggak keselamatan di sini? Halo Bang. 24 dia. Halo. Ya. Bang, ini Yohanes 17 ini berbicara tentang doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan ya. Jadi ini seperti Yesus itu mentabiskan murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya agar Allah senantiasa menyertai mereka saat Yesus disalib. Nah, apakah Ini ini kita enggak juga bahas untuk penyaliban, Bang. Ya, Ini benar. kita enggak bahas penyaliban. Selanjutnya, apakah doa Yesus itu khusus hanya untuk murid-muridnya? Nah, kita baca di ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, Percaya jadi ini sebagai seperti apa? Yesus. Percaya sebagai apa Ya? dulu? Percaya sebagai apa? Ya. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. pasti. Ini kamu nggak baca tiganya di sini, tiganya di sini sebagai utusan. Iya, itu Ah, kan udah selesai. Kau di bilang situ. Tuhan, jangan ngibul lah. Dilanjutkan dengan Jangan ayat ngibul. 20-nya. Kamu baca di 20, kau bilang sebagai Tuhan, di sini sebagai utusan Tuhan. Kamu lompat, Tadi tiganya kau lewati. pertanyaan bukan apa doa Yesus untuk murid-muridnya aja. Aku jawab, ya iya kalau untuk yang kau baca ayat 9 Oke. itu untuk murid-muridnya. Lanjut Nah, oke, ayat kau- 20. kau lari Dia ke berdoa 20. untuk orang-orang. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, pemberitaan Injil yang Mereka. disampaikan. 17:8. Benar. Nah sekarang kita tarik, percaya Yesus sebagai apa? Kau bilang Tuhan, ternyata di 3 utusan Tuhan. Jangan ngibul. Nih. Aduh. Oke, Bang, ini kalau mau berbicara tentang kealahan Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan, ini kita berbicara tentang reinkarnasi Yesus. Jangan lari ke situ, Bang. Jangan ke inkarnasi. Bahaya. Aduh, bahaya kamu jadi Hindu nanti kau. Ini Karena pemahaman reinkarnasi itu, Bro, Sambono, pemahaman reinkarnasi itu Bang. pemahaman ajaran-ajaran bukan monoteism, ya makanya dengar, bukan bukan reinkarnasi. ajaran samawi. Ajaran samawi Bukan tidak itu. mengajarkan tentang reinkarnasi. Tetapi Bukan ajaran reinkarnasi itu ajaran tentang paganisme, reinkarnasi. Inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi. Inkarnasi atau Bang. reinkarnasi pun juga sama, bukan ajaran monoteisme. Halo. Poinnya itu di ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jeder. Apa sih? Siapa Ayat yang Bapak ini? kelima, baca. Bapak siapa ini? Allah Bapa. Tuhan bukan? Ya Allah, Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Nah, berarti ada 2 Tuhan. makanya orang Loh, Islam itu kok lari ke situ lagi? Dua Tuhan, 3 Tuhan. Dor. Di sini yang memberikan kemuliaan dari Bapa. makanya Kalau makanya- kamu bawa sebelum dunia ada, bahaya kamu. Salomo Ya, itu sebelum makanya- dunia dijadikan juga ada, bahaya. abang-abang ini harus mengerti inkarnasi Yesus Iya. datang sebagai manusia dan status Allah Bapa itu di sorga, jadi dia datang merendahkan diri.
Itu susah di situ Bang. Kenapa? Karena Enggak. ujung-ujungnya nanti kau lari ke firman lagi Yohanes 1:1. Iya, mentok dia 14 habis rokok. Di 14 habis rokok. Itu masalahnya. Jadi abang-abang dari Islam ini harus mengerti dulu tentang Trinitas. Oke, gini aja kita dapat poinnya. Izin bagi inspirasi ya. Saya baca Masuk dulu. di nomor 3 Bang Polopo. Oke, saya baca ini dulu biar kita tidak repot lah kemana-mana. Betul. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya sangat mudah. Di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yesus sebagai Tuhan yang diutus untuk menebus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus, gitu. Benar. Hah? Nah, makanya Iya, tadi saya katakan harus mengerti Trinitas, dasarnya itu Trinitas, baru bisa mengerti kata Tuhan. Bahaya kamu kalau lari Trinitas, Bang. Yesus tidak pernah ajarkan Tritunggal. Ini loh, ayat ini kamu fokus dulu di sini. Di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Wah, Baca ayat selanjutnya itu, Bang. banyak sekali ini pengertian. Engkau ini siapa? Memang mereka baca selanjutnya. Kristus, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Engkau ini siapa? Tuhan. Tuhan utus. Betul? Ya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Ya, Yesus datang Yohanes pasal 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim. Mereka ini nggak ngerti istilah utus. Utusnya itu dikiranya seperti Muhammad diutus begitu loh, Bang. Ya sudah, jelasin. Jadi Kata memang beda utusan itu pemahaman. apa? Coba kita fokus di sini Jadi dulu. emang beda Makna pemahaman. utusan Mereka itu apa? berpikir bahwa Yesus itu seperti Muhammad yang diutus begitu. Oke. Makna utusan itu apa? Ya gini, baca ayat yang keempat dan limanya. Enggak, Aku gini telah kita enggak bicara dalil mempermuliakan dulu, Bro. engkau. Bro Jerry. Dengar dulu. Kita enggak Dengar dulu. bahas dalil dulu. Kita fokus ke makna utusan dulu. Dengar Menurut dulu. kamu, makna utusan itu Dengar apa? dulu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Jadi Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah itu ayatnya. Nah Bang, dengar dulu. Silakan. Itu dipertegas di Yesaya 42 ayat 8. Buset, bacakannya. Dengar dulu. Buset lu nggak paham Bible ini. Enggak, saya tanya dulu. Yesaya, dengar makna dulu. utusan itu Yesaya apa? 42 ayat 8. Bro, sebelum Dengar kamu dulu. baca Bible, kamu harus paham dulu makna utusan apa. Itu dulu. Paham dulu. Dan dengar dulu nih. Ya makanya jelasin makna utusan itu apa. Ya dengar dulu ayatnya ini saya bacakan. Yesaya 42 ayat 8. Buset dengar ya. Langsung di 8 Aku diambil. Ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku. Itu percakapannya siapa itu? Percakapannya siapa itu? Ini perkataan Yesaya 28 Yesus. nomor 8 itu percakapannya siapa? Yesaya 42 ayat 8. Iya, percakapannya siapa di situ? Itu kata ini kan Yesaya ini kan nubuatan. Enggak, percakapannya siapa kepada siapa? Kata Allah ya. Saya enggak tanya kata Allah, saya tanya di situ. Bro. Tuhan, itulah namaku. Iya, saya tanya di tidak situ memberikan percakapannya kemuliaan siapa kepada yang siapa? lain. Di Percakapannya Yohanes siapa kepada 17 siapa di situ? dikatakan, kemuliaan yang kumiliki. Apa sih? Jangan ke bawah gereja di sini, jangan ke bawah metode gereja di sini. Lah,
Siapa Yesaya yang berapa? memiliki kemuliaan itu menurut Coba menurut kita buka ya. Yesaya Oke, 4:28. Yesaya 288 Yesaya Bapak berapa ya? Jangan bawa Yesaya Yesaya 4:28. Yesaya. Aku ini adalah Tuhan dan itulah namaku. Itu isinya di situ. Yesaya berapa? 28 ayat 42 ayat 8. 8. 42 ya, 42. Dua. Hamba Tuhan. Iya, salam. Baca makanya. Nah, itu apa bacanya? Alergi banget dengan Ini kata hamba. hamba Tuhan. Itu apa bacanya? Lihatlah itu hambaku yang kupegang ini merujuk kepada Matius 12:15 tadi. Ya. Yesus hamba Tuhan. Lu Sekali. kata hamba aja nggak ngerti. Aduh, Nah, gimana? coba kita lihat ya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang ya. Yang di mana ini ada? Ini kan di PL nih. Digenapi di Betul. sini. Kamu jangan lari ya. Ini digenapi di sini. Harus baca ya satu betul. perikop ya Bapak ya. Jangan baca satu perikop. Digenapi Enggak boleh di. cuma-cuma bener, kan? ayat. Jangan comot-comot ya. Berarti Digenapi kan, di. bener kan? Berarti Yesus sudah dinubuatkan kan? Sebagai Kamu percaya itu? hamba. Ya, Yesus sudah dinubuatkan kan? Benar kan? Ya kan? Ya berarti kamu percaya dong. Yesus sudah dinubuatkan. Salah ayat kau. Nah, salah ayat gimana? Loh, kamu percaya Yesus hamba Tuhan? Percaya? Berarti bukan Tuhan ya? Lah, kamu mesti ngerti dulu konteksnya. Hamba itu bicara apa? Salah ayat kau, makanya jangan dibodohi pendeta. Loh. Ini kamu memframing, kita bahas lain, kamu bahas lain. Oke, kalau kamu bahas tentang Kau kata yang hamba, lari ke ya Yesus. kita bahas. Begini bang, nah, jadi Yesus itu ketika Tunggu, kamu inkarnasi, ngerti nggak maksudnya ini hamba tuh apa? Maksudnya apa hamba? Enggak, saya Abdul. pengen tahu dulu deh. Abdul. Host, gini deh, saya pengen tahu maksud kamu di pikiranmu tuh hamba Tuhan tuh apa? Yesus hamba Tuhan tuh apa? Abdul. Gini, saya mau nanya dulu kamu, pemikiranmu tentang Yesus hamba Tuhan tuh apa? Iya, Yesus Itu adalah aja dulu. Abdul. Iya, Abdul kan hamba ya benar. Apa maksudnya hamba Oke, itu? kamu sepakat Yesus adalah Abdul? Hamba iya benar. Ya sudah, Yesus Abdul. Iya apa yang di pikiranmu? Kan Abdul. Gimana sih? Ya yang di pikiranmu hamba itu maksudnya apa sih? Ya Ini kamu Abdul, bertanya, Abdullah hamba. Tapi kamu nggak ngerti gitu loh, ngerti nggak? Oke, kita buka ya. Kamu itu nggak ngerti maksudnya Yesus hamba Tuhan tuh apa? Kamu nggak ngerti. Kamu hambanya maksudnya kamu nggak ngerti. Hamba itu Abdullah. Berarti Yesus adalah Itu Abdullah, kan bahasa betul? Arabnya. Ya maksudnya itu apa? Apa yang Hamba dia itu Abdullah apa? sama Tuhan Hamba itu patuh. Hamba itu patuh kepada Patuh Tuhan. kepada Tuhan. oke bang, ini. Ya, Yesus itu kan datang ke dunia ini mengerjakan pekerjaan yang dari Allah. Apa Itu sih? disebut namanya hamba Allah. Gimana sih? Ngerti nggak kamu? Tadi Hamba aja saya itu kan tanya arti kata mengerjakan pekerjaan Bro Jerry, tunggu dulu. tuannya. Bener nggak? Jerry, saya tanya, makna utusan itu apa? Lah kamu lari lagi ke utusan. Tadi kita bahas hamba, kamu lari lagi ke utusan. Tidak, Gimana masalahnya sih? kok lari dari pertanyaanku tadi. Dengar nggak? Dengar dulu gini, dengar dulu. Iya, makna utusan itu apa? Hamba itu melakukan pekerjaan tuannya. Oke, Apa yang hamba dengan dikerjakan utusan oleh sama enggak? Yesus itu adalah pekerjaan dari Allah. Itu menunjukkan hakikatnya itu loh yang satu, tujuannya satu. Gimana sih? Kamu Apa kata yang saya hamba aja tanyakan kamu nggak tadi? ngerti. Itulah makanya Iya, kamu iya, terlalu iya. sok Apa yang balik saya tanyakan Bible, tadi? padahal nggak ngerti. Apa yang saya tanyakan tadi? Hamba Tuhan aja kamu nggak ngerti ngolok-ngolok. Iya, apa yang saya tanyakan tadi? Utusan itu apa? Hamba tuh hamba Abdul tuh Iya, namanya. utusan Bapaknya itu si Muhammad apa? itu loh, Abdullah. Apa sih? Tadi dia udah ngaku loh, Yesus Abdullah. Gimana sih? Udah. Iya ini, hamba, saya mau- kan saya mau- kamu sendiri nggak ngerti. Maksudnya hamba tuh apa kamu nggak ngerti. Begini bang, begini. Ya, tapi Yesus itu Kacau. melakukan pekerjaan Bapa.
Karena itu Bentar, dia Bang. mengatakan dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah, botol. Oke, Bang. Enggak kamu. Ya kenapa kau tuhankan Abdullah? Ya, Bang, dengar dulu. Ini Ya kembali lagi kita ke mati. Udah tahu Abdullah lu tuhankan. Gimana sih kau ini? oke, Bang. Itu kan pemahaman yang botol. Ya lu yang ngaku tadi Yesus Abdul. Berarti Bang, Itu Tuhannya dalam Kristen ini konteks orang Islam, pekerjaannya di baru Tuhannya orang dunia. Kristen ya? Iya. Makhluk kadrun. Berarti di sini Abdul Yesus hamba Tuhan, seharusnya Abdul di sini. Abdul Yesus. Iya. Iya, betul. Abdul itu kan bapaknya si Mamat. Gimana sih? Tadi kamu ngomong tadi. Abdul itu kan bapaknya Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau bentuk teman-teman di bawah. Kalau Oten bentuk itu, kalau bukan lari ke Nabi. Itu aja. Jerry, Makanya dengar dulu. Jerry Bon. Jerry diam dulu, Bang. Jerry diam dulu. Begini, Bang. Jerry, mana sih Jerry? Ini kalau berdasarkan dalam konteks kitab Matius itu, Bang, di dalam kitab Wahyu juga, coba Bang buka, dalam kitab Wahyu juga di sana dikatakan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, Yesus supaya Tuhan Yesus. makanya buka lalu baca. Oh, mungkin begini bacanya Bang Inspirasi. Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus, begitu? Cocok. Bang, buka di dalam kitab Wahyu. Woi, Wahyu langsung, lari ke Wahyu langsung ke belum. Buset, lompatnya juga. Aduh. Dari tadi mundur ke Yesaya, langsung ini lompat ke Wahyu. Oh, langsung. Supaya Bang mengerti siapa itu Yesus sebenarnya. Ya hamba Tuhan. Bahaya kalau kau lari ke Di dalam Wahyu, kitab Bang. Wahyu. Woi. Dalam kitab Bahaya Wahyu. kalau kau lari ke Wahyu. Di situ dan ada bintang timur di Banyak situ. jebakan di situ. Bahaya. Banyak jebakan Batman di Wahyu. Jangan coba-coba lari ke Wahyu. Abang-abang ini mengerti. Belum lagi tanduk berkepala belum lagi bermata tujuh, Pak. Hati-hati kau di situ. Jangan kau lari ke Wahyu, Bang. Bisa jadi Lucifer itu Yesus. Makasih Bang Rega. Dia lari ke Wahyu. Jangan kau lari ke Wahyu. Di situ ada mata domba bermata Banyak tujuh. jebakan Batman di situ. Banyak jebakan Batman di situ. Pak Seklek, assalamualaikum Bang. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pengikut jalan miring soalnya nih. Lanjut Bang kalau mau Apa lanjut. kena Bang? Kena seminggu.